Oke, kembali lagi di video budaya kali ini. Kali ini kita mengunjungi teman seniman dan salah satu pelaku budaya juga yang ada di Minut, Kampung Maumbi, Kalawat. Sekarang ini kita dan dia mau berdiskusi. Jadi masalah torang dan orang-orang Minahasa saat ini sebenarnya bagaimana dalam pandangan budaya dengan ada pandemik ini, bagaimana orang-orang budaya mau menjalankan hidup sehari-hari dan meneruskan tuh tradisi orang-orang Minahasa. Kita sekarang ada dengan Charlie Boy Samula. Ya, tapi ya semua. Jadi begini Boy, sebelumnya kamari kan kita bakontak tuh pangana. Oh iya. Orang bahas-bahas, bercerita. Jadi kita suka kok di video ini orang sharing dang dengan nyanda ada jadinya ada keterbatasan dang. Iya. Jadi orang mau bahas apapun itu bebas. Ya. Tetapi dalam konteks masih di dalam pemikiran tradisi dang orang-orang Minahasa. Nah, menurut Boy bagaimana untuk keadaan sekarang atau perkembangan perkembangan budaya sekarang dalam zona pandemik ini, bagaimana kira-kira Dahlia dan untuk sekarang ini? Ya, rupa kalau pada dasarnya kan itu budaya mengacu ke cara hidup, dan dari budaya yang mengajarkan cara hidup itu ya orang peleluhur. Dan di zaman yang orang bilang zaman yang rawan pandemik virus ini harus kembali berminahasa, dalam arti kembali ke kiat-kiat hidup, pesan-pesan moral dan aturan-aturan norma yang positif yang sudah diajarkan leluhur pat orang turun temurun. Kan pernah sebelum itu menurut sejarah kan Minahasa juga pernah kena orang bilang wabah-wabah penyakit yang pernah masuk. Salah satunya wabah kolera yang pernah orang kenal masuk di sini. Dan apa yang orang lakukan nanti, orang akan kembali ke ajaran tua-tua itu yang sumber dari budaya atau cara hidup. Kan kalau berbicara tentang berbudaya itu kan sekarang kan identik dengan orang mau cari tahu yang DP hal-hal yang mayoritas identik dengan yang magis atau yang mistik maupun DP tahayul-tahayul. Baru kalau dari kalangan agama tertentu bilang ya berhubungan dengan okultisme atau salah satu hal yang disesatkan dan dikultuskan sebagai sesuatu yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah agama atau dogma sekarang. Nah, untuk itu kan banyak sekali tuh yang orang dah terima tuh statement begitu atau stigma-stigma seperti itu for orang-orang budaya. Kalau dari pandangan Boy sendiri bagaimana kira-kira untuk menjawab soal yang dorang tuding seperti itu? Itulah yang masalah yang dihadapi sekarang ya. Kembali lagi ke awal tadi. Belajar berbudaya itu kan bukan sesuatu hal yang berhubungan dengan torampe obsesi, torampe kekaguman terhadap hal-hal yang supranatural atau hal-hal yang dianggap tahyul waktu itu dang. Jadi ini kok ibarat sama dengan orang belajar itu kebiasaan orang-orang Minahasa dulu Kang. Iya. Mungkin dang lebih tepat ke situ. Kembali lagi ke awal orang kiat-kiat hidup supaya boleh mau bertahan hidup.
Karena dengan cara itu kan adalah cara hidup yang bisa menguatkan, memampukan orang yang sampai orang Minahasa yang generasi sekarang yang masih peduli. Dan dalam tanda kutip, di luar orang-orang yang sudah mau belajar budaya terlalu banyak menjustifikasi sebagai hal-hal yang kembali ke tadi, sesat lah, hal-hal yang mistis. Tapi yang utama dari poin-poin budaya itu adalah cara hidup, cara mengamalkan kia tua-tua. Kalau for sampai generasi ini, ya kembali ke cara awal yang diajarkan tua-tua, di mana sebenarnya simpel juga. Dari budaya itu kan mengajarkan orang untuk bertahan hidup dalam hal mencari makan, membina relasi positif dengan orang yang sesama orang Minahasa maupun dari luar. Jadi kembali ke cara hidup, ya kembali ke cara bertahan hidup di saat pandemi ini kan. Yang biasa orang mungkin sekarang semua serba instan, semua serba dibeli. Ada tua-tua leluhur kiat entah mungkin tumani untuk membuka daerah pertanian, untuk beternak, dan untuk mengolah bahan makanan dan tanaman-tanaman obat-obatan yang dorang pernah tunjung itu, sampai orang cucu-cucu sekarang masih bisa tahu, masih bisa dapat berkat di situ. Jadi ya kembali ke itu, kembali ke cara bertahannya yang dorang ajarkan tuh nyana ada DP salah. Nah, jadi kalau menurut Boy tadi dah bilang toh, jadi untuk orang sekarang ini berarti ibaratkan tuh dulu-dulu dang, dorang berusaha untuk membangun sebuah tempat tinggal toh. Iya. Kalau mau di zaman sekarang kan, orang rupa susah sekali dang ini toh. Iya. Dalam mau bergerak atau kepepet seakan-akan dibuat-buat situasi ini oleh zaman modern ini. Dari postmodernisme memang begitu. Jadi memang untuk masa ini orang-orang budaya harus batu mani lagi ulang, dalam arti batu mani tanpa bertahan hidup, tapi dalam arti di zaman sekarang dang toh. Jadi kalau zaman dulu dorang batu mani mau bangun tempat tinggal toh biar dorang hidup. Di zaman sekarang orang batu mani for orang generasi berikut karena ada wabah-wabah ini dah. Yang mungkin akan lebih berat nanti beberapa tahun ke depan. Jadi teman-teman yang bawa ini video, jadi ini bagus sekali. Jadi ini penjelasan dari Tompe Tamang Boy ini mengenai tumani, orang-orang tua dulu mau kasih kuat orang pe tanpa bahidup atau orang pe wanua negeri tersebut. Untuk menurut Tompe Tamang Boy ini, tumani itu bisa saja berlaku sampai orang pe era zaman sekarang, yaitu orang mesti kasih kuat orang pe hidup, buka tuh jalan yang baik. Hidup. Jadi kalau ada halangan, rintangan for orang pe hidup semua, toh jangan pernah orang mau merasa nyanak mampu mau lewati. Karena orang pe orang tua dulu mau bangun tuh tempat tinggal, mau buka lahan itu sangat susah, setengah mati sekali. Jadi di hari ini memang ada dapat sesuatu yang berharga dari orang pe karya pakakaan Boy ini, yaitu orang bahidup sampai hari ini mesti ada tuh tradisi orang tua bilang mesti batu mani supaya kuat kata orang bahidup, supaya boleh mau tabuka akang tuh jalan, boleh mau tabuka akang tuh bayi-bayi semua, kong boleh mau hindar dari itu jahat-jahat semua. Nah, jadi Boy untuk sekarang ini kan orang budaya dang atau pelaku budaya. Atau orang yang mencintai orang petana ini, hakikat Minahasa. Biasa kan orang kan kalau ada pandemik begini, orang biasa kan bersiara toh, balu males dang. Bersiara ke tempat-tempat leluhur. Jadi untuk di zaman pandemi ini itu akses ke situs-situs kan banyak yang tutup. Karena dorang takut ada orang luar mau masuk. Kalau dari Boy sendiri bagaimana ini mau mengatasi dang? Maksud kita maksud orang suka dah mau pergi ke sana. Akses dang jalan. Supaya orang boleh mau bersiara. Atau ada cara-cara lain untuk orang boleh mau merasakan atau mengingat kembali tuh
tempat-tempat leluhur. Adakah cara-cara lain kalau dari Pak Boy? Karena kalau orang mau paksa masuk, pasti kan nggak bisa. Karena bukan orang pe kampung tuh. Adakah cara-cara lain dang untuk dari Pak Boy sendiri? Cukup menarik sekali kumang ini. Kan kalau berbicara pada hakikatnya Lumales itu kan itu juga kan situasional. Tua-tua juga pernah mengajarkan lah, para leluhur pernah mengajarkan orang untuk tetap bertahan atau mengamalkan dorang pe ajaran-ajaran norma dengan ajaran-ajaran moral, ajaran-ajaran tentang kebaikan hidup. Ya fleksibel sesuai dengan zaman yang orang tempati dari dompe masa dulu sampai pat orang ini orang tempati. Jadi kalau mau bicara kok kembali lagi ke Lumales Kang. Lumales itu juga kan nyanda hanya berhubungan dengan perjalanan bersiara napak tilas atau bersiara ke tempat-tempat leluhur. Tapi Lumales itu juga termasuk adalah cara menata orang pediri sebagai To'u Minahasa supaya boleh mau lanjut berjalan Kang. Dalam contoh terkecil di satu rumah itu orang menanam tanaman-tanaman obat-obatan. Ada poin-poin yang orang pernah bilang lewat ritual, orang masih bisa lakukan sampai sekarang itu. Orang mengingat kembali itu orang pesumbangsi, orang lakukan dalam pergaulan sehari-hari, dalam cara hidup sehari-hari. Itu sesama dengan Lumales. Mantap sekali. Jadi teman-teman dengar. Jadi itu Lumales itu bukan hanya DP pengertian dalam arti bajalang Jo, bukan karena begitu. Jadi kalau menurut orang tua dulu yang Boy dah sampaikan ini, Lumales ini kata sama dengan orang pe bahidup Jono, bekeng sesuai dengan orang pe tua-tua ada ajarkan tu baik-baik dan tu maleos-leosan, masawa-sawangan. Di saat orang mengingat itu orang lakukan dengan kesadaran, solo males itu sebenarnya. Mantap sekali. Orang menanam tanaman obat-obatan, mencari tanah yang balik ketumani tadi sesama dengan Lumales. Mantap sekali. Atau mahelur yang lebih mulia lagi DP istilah itu pasti. Jadi kalau menurut pelaku budaya Boy, jadi untuk situasi sekarang ini lihat keadaan mungkin Kang, karena kan orang-orang Minahasa itu bijaksana juga tuh. Dorang termasuk intelek juga di zaman itu. Mantap. Jadi di saat memang tidak harus, ya dengan cara mungkin boleh sekarang kan semua modern, mungkin untuk orang mengingatkan lagi bisa buka YouTube mungkin untuk melihat-lihat situs budaya. Tetap ada sisi positif dari teknologi itu. Jadi nyanda arus untuk menerobos dan pada akhirnya bisa bentrok dengan orang kampung sendiri karena banyak mau masuk. Jadi kecuali kalau memang sadar itu memang amanah pasti orang akan kasih jalan atau buka. Untuk kalau mau pergi di tempat-tempat budaya, kita rasa orang-orang sini masih boleh mau izinkan stokang. Masih boleh masuk. Ada juga yang tanpa cagar budaya yang aman dari pandemi. Nah itu untuk teman-teman yang suka mau bersiara, karena ada tuh situasi sekarang seperti ini. Jadi nggak usah takut, cuma tetap ikuti tuh himbauan pemerintah supaya di saat orang mau pergi di suatu tempat yang ada situs budaya, orang-orang masyarakat di sekitarnya nggak merasa takut dengan kehadiran orang-orang luar. Jadi DP poin inti untuk pembahasan kali ini adalah orang jangan takut begitu Stokang Boy, jangan takut, tetap ada tuh istilah kan dari leluhur tuh maketer-keter. Nah itu dia yang 7 poin yang dari Tiwa tu Arlumimut itu baking orang ada kekuatan hidup. Menghadapi segala situasi. Mantap sekali. Jadi maketer-keter kata bakuat-kuat Kang Boy dari arti bakuat-kuat. Jadi mau situasi apapun orang kata orang-orang Minahasa mesti bakuat-kuat. Memang mantap sekali kali ini tuh orang dah ada sharing dengan Tompe Pakakaan yang salah satu pelaku budaya yang ada di Desa Kolongan ini, seniman juga Tompe Pakakaan ini. Oke teman-teman, orang sekarang mau dengar pesan-pesan
dari torang pe pakakaan boy Samola. Ya, pesan kita tentang berminahasa bukan hanya melulu alasan atau upaya untuk kembali ke masa lalu. Minahasa hari ini adalah minahasa yang sebelumnya, di mana orang semua puyun-puyun atau cucu-cucu dari leluhur masih mengamalkan dorang pe pesan-pesan moral, dan orang memprioritaskan orang pe budaya sebagai orang pe identitas. Orang pe identitas daerah, identitas tempat tinggal. Dengan juga berminahasa juga buat orang di luar Minahasa itu. Ya, orang-orang di luar yang sudah lahir besar di sini, bisa makan minum di sini, bisa sembuh dari penyakit-penyakit di sini, dan mereka berkomitmen mencintai tanah ini dan ingin bersama-sama berinisiatif dengan orang yang asli Minahasa. Mereka juga sudah jadi orang Minahasa. Dan itu Minahasa sekarang adalah Minahasa yang universal dalam hal pengamalan, kembali tadi pengamalan dari leluhur, petua-petua fortorang. Karena apa? Leluhur juga termasuk orang intelek pada orang pe zaman. Dan yang membacking dorang lebih intelek karena dorang pe hikmat yang langsung daripada Tuhan di atas, Tuhan yang Maha Esa, opo empung wa ilan wangko. Jadi kalau Tuhan yang nak berkenan, semua juga yang nak bisa jadi. Dan tanah Minahasa ini bisa diberkati semua karena orang pe pengamalan tentang toar lumimut pe tiwa itu, no, itu maleos-leosan, masawang-sawangan, maupus-upusan, matombol-tombolan, masigi-sigian, maluor-oloran dan sebagainya. Jadi tetap orang ini tetap masih Minahasa. Dan janganlah mengkaji orang pe budaya dari hal-hal yang mistik, hal-hal yang tahayul, hal-hal yang justru ada sebagian kaum agama bilang okultis. Bukan orang mau belajar dari itu, bukan itu DP patokan, bukan hal-hal yang juga apa ya, rupa kalau orang terobsesi bahwa ini film action yang supernatural pasti akan menghubung-hubungkan dengan isu demikian. Jadi karena kalau berbudaya itu apa? Dalam istilahnya tahu bah hidup. Apa? Tumau Kang. Tumau maulit-ulit. Ya, itu dulu no yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak. Oke, teman-teman. Mantap sekali tompe diskusi hari ini. Torang kita mewakili yang ada Bauni lagi Pakakan Boy. Sangat-sangat berterima kasih so meluangkan waktu for mau sharing soal pemahaman Minahasa. Dan kalau dari Pak kita lagi sendiri, torang tetap baku-baku baik, selalu saling baku hormat, saling torang baku topang satu sama lain, karena torang diciptakan mempunyai potensi-potensi atau kelebihan yang berbeda. Jadi sesama torang, semua manusia mesti baku-baku topang dengan dorang pe porsi masing-masing. Begitu jo dari Pak kita dengan di video kali ini. Nanti torang akan baku dapa di video selanjutnya. Pakatuan Pakalawidan, salam budaya.